Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Abdul Hai. Saya mahasiswa PPG Darjab Bat 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada tema sabar dalam menghadapi musibah dan ujian di kelas 12 SMA N19 Jakarta. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Amin. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa. Silakan Said pimpin doa teman-temannya. Baik, mari Ustadz dan kawan-kawan, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih. Al-Fatih. Lima uglik. Lima uglik. Wal khatimi. Wal khatimi. Lima sabak. Lima sabak. Nasiril haq. Nasiril haq. Bil haq. Bil haq. Wal hadi. Wal hadi. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa sahbihi. Haqqa qadrihi. Haqqa qadrihi. Wa miqdarihil azim. Wa miqdarihil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita dalam belajar pada hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak tanya dulu yang hari ini tidak masuk siapa? Said? Farhat. Farhat. Nita. Sama Bobby. Sama Bobby. Kenapa tuh mereka? Sakit, Ustaz. Sakit. Ya, kita doain ya, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Bisa aktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, pada hari ini Bapak akan membahas tentang bab 1, yaitu sabar di dalam musibah dan ujian. Sabar di dalam musibah dan ujian. Baik, sebelumnya selanjutnya kita lihat nih. Ada gambar nih di sini nih. Ini apa gambar apa namanya nih? Gambar kebanjiran. Kebanjiran salah satu bagian dari musibah. Ada nggak yang pernah kebanjiran di sini? Ada yang pernah kebanjiran nggak di sini? Nggak ada? Ada kan? Enak nggak banjir? Nggak ada enaknya. Itu musibah yang Allah kasih. Selanjutnya kita lihat gambar apa ini? Sakit. Gambar orang sakit. Ya, gambar orang sakit. Ya, kita lihat namanya orang sakit nggak ada enaknya. Tapi ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita baca dulu ya, yaitu bab 1 tentang Al-Baqarah yang berkaitan dengan sabar di dalam musibah dan ujian. Silakan buka dulu. Ya, buka. Kita baca bareng-bareng. Nanti Bapak akan mimpin. Buka halaman 6. Buka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum ولنبلونكم bisyai'im minal khawfi من الخوف wal ju'i والجوع wa naqsim minal amwali ونقص من الأموال wal anfusi والأنفس wath thamarat والثمرات wa basyiris sabirin. وبشر الصابرين. Ya coba Pak Is. Artinya, Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. baik. Nah, ini Al-Baqarah ayat 155, 156 yang menceritakan tentang sabar di dalam ujian atau musibah. Terus selanjutnya, coba saya tanya nih, Bapak tanya nih sama anak-anak, ada nggak yang pernah ngalamin musibah dalam hidupnya? Ya Gani. Kenapa Gani? Pernah ketabrakan Ustaz? Tabrak motor apa? Ya, ketabrak monster Ya Ustaz. Allah. Ya, Ya, Ustaz. luar biasa. Silakan, ada lagi nggak? Ya, Sasa. Apa yang Sasa pernah alamin? Waktu itu pernah kena musibah, rumahnya kebanjiran. Rumah kebanjiran. Ya, itu namanya musibah. Terus Bapak tanya nih, kita dikasih cerita, dikasih pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu cerita tentang Nabi Allah, siapa yang pernah diuji sakit sama Allah yang panjang sakitnya. Nabi siapa? Ada yang tahu nggak sini? Nabi Ayub. Allah Ta'ala kasih ujian berupa sakit yang panjang. Selanjutnya, coba kita lihat video dulu nih. Ya, kita lihat video tentang musibah atau ujian. Tolong diperhatikan ya. Silakan kita lihat. Kita simak videonya. Jangan bang, cuma satu-satunya bang. Bang, turun, jangan, bang, jangan. Satu-satunya bang, saya mau tolong, jangan. Bang, bang, bang. Dia biasain kalau main dulu sama orang tuanya, jangan marah-marah Ini berisik deh. Ya itu capek bu. Nah, kan gitu juga kan caranya. Ceramah mulu. Kenapa? Lihat mau minta motor baru. Gampang banget kan kalian. Motor baru, motor lama masih ada. Masih macam-macam. Aku tahu sendiri. Motor yang lama itu udah rusak bu. Lagian juga udah jadi kok. Pakai dulu selagi masih bisa. Juga lihat masih bagus. Ya udahlah bu. Lihat mau minta motor baru. Motor lama kemana? Bilang sama ibu. Berapa? Gampang banget kamu yang ngomong kayak gitu. Gimana dirampoknya, kenapa bisa? Kamu ini kenapa nggak ngelawan? Astagfirullahaladzim, motor satu-satunya itu loh. Kenapa sih, ya? Terus ibu mulu. Ya gimana ya bu, namanya anak juga punya musibah. Lihat dari yang kamu gak bikin ibu kaget tuh. Terus gimana sekarang motornya? Ya mana yang tahu bu. Kamu minta motor baru sekarang. Gampang banget kamu. Udah bu, lagian juga ya berlalu juga kok. Tetep enggak ya. Gak ada uang kita Rian, bukan orang kaya. Kenapa sih bu? Tolonglah. Gak ada ya. Udah kamu jangan nyusahin ibu terus, masuk kamar. Maksud ibu apa? Maksud ibu apa?
Ibu kamu tahu kan ibu? Ibu tuh pernah masih nggak usah nyalain pilihan sekali aja, nggak usah ngebanding-banding pilihan orang lain. Bisa nggak Bu? Tapi kenyataannya gitu ya. Ibu kamu debat. Emang ada yang tahu salah kata ibu. Emangnya susah kalau ngomong orang tua polos. Lihat mau kemana kamu? Masuk apa? Lihat, tunggu. Mbak, saya pengen tanya Mbak, kalau kabulkan permintaan Hamba, saya akan lakukan apa aja untuk menjadi kaya Mbak. Tolong. Akan aku kabulkan. Ini semua barang yang aku beli di luar negeri ya guys. Yang ini aku beli di Aussie, yang ini aku beli di Paris. Gak terhitung lah ada 2 digital. Oh my god, Gue yakin orang di sebelah gue gak akan beli. Capek banget Ya nih. elah, barang begitu doang mesti dipamer-pamerin. Ngapain sih? Norak tau nggak? Gue juga bisa beli 10 kali. Woi, bantu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah sama yuk. Ngapain sih sholat? Satu wajib, emang gue wajib juga. Lo itu siapa gue sih? Nyuruh-nyuruh gue sholat. Emangnya lo itu gue atau sebenarnya? Ngapain sih sholat? Lagian juga Allah gak pernah ngasih apa-apa ke gue. Mending gue lanjut main game. Betul. Rafli, lo kenapa? Ya kenapa? Biasa-biasa kayak gini. Bener? Kalian tuh bisa gak sih? Gak ngurusin gue terus. Gue tuh capek. Nonton gue. Ini sih udah temen lama. Malah masih dibanting. Ini kan kalau belum iya, gak biasanya. Lo jam segini belum pulang? Gue tuh gak punya masalah apa-apa. Ya sih, kalian kurang ajar. Kalian sekalian. Itu yakin banget kalau dia ada masalah. Ya mbak, ngomong-ngomong belum. Iya aja, mau jalan aja. Ini sebenarnya gue itu capek. Kemarin cuma lupa gue. Salah-salahin. Kalau dibanding-bandingin juga. Emangnya mau gue kalau musibah. Dia juga kalau gue kan kalau kena rampok. Sebenarnya iya sih tentang salah dan kita juga ikut nimba dengernya. Tapi coba lo pikirin lagi. Kira-kira apa yang udah lo lakuin sampai lo bisa itu? Gue tidak ibadah setiap hari. Tapi apa? Tuhan itu nggak jawab doa gue. Gue selalu hidupnya begini terus. Itu capek. Itu tahu iya dibanding cuma itu ada sesuatu yang lebih lagi yang lebih besar lagi. Itu kuncinya lo harus sabar. Semua cobaan ini pasti ada temannya. Gue mau gimana lagi? Gue sabar. Menurut gue, lo coba introspeksi diri lo deh. Kira-kira dari segala cobaan ada nggak kesalahan-kesalahan yang tahu gue?
mau ngapain? Coba kedukun. Jangan. Ini dia beberapa tips menghadapi cobaan. Yang pertama, selalu sabar. Yang kedua, bersyukur atas cobaan yang telah diberikan kepada Allah, karena bersyukur bukan hanya pada saat mendapatkan kenikmatan, namun juga harus bersyukur pada saat mendapatkan cobaan. Tips yang ketiga, selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan kemudahan serta kebaikan kepada umat. Hikmah dari menghadapi cobaan dengan sabar. Rasulullah SAW adalah seorang muslim ketika membuat kecuali Allah mengaku sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tetap berikhtiar dan berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya guys, Allah akan terima kasih cobaan di luar batas kemampuan Anda. Tetap bersabar ya guys. Bye. Nah, gimana? Anak-anakku nih, gimana? Seru nggak nih videonya? Nah, berarti dari tadi kita perhatikan tentang video yang tadi kita saksikan. Coba Bapak pengen tahu ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video yang tadi kita saksikan. Ya, silakan, siapa yang mau komentar terlebih dahulu? Kelompok 1 mana? Ya, silakan. Kelompok 1. Bagaimana tanggapannya tentang video yang kita lihat barusan? Ya, Sipa, jadi silakan. dari cerita tersebut dapat pesan moral yang kita ambil, yaitu tentang keimanan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Contoh ini seperti tadi tokoh si Rian ini, dia ini diberi cobaan oleh Allah, tetapi dia malah melanggar aturan Allah dan dia juga terjerumus dalam kesesatan. Tapi pada akhirnya si Rian ini ke jalan yang benar, dapat saran dari teman-temannya. Nah, jadi dari cerita ini dapat kita ambil jika menghadapi dalam cobaan kita, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan hamba-hambanya. Ya, Ya, terima terima kasih, kasih Sipa. Ustaz. Ya. Selanjutnya siapa lagi kira-kira? Kelompok 2. Oh iya, silakan Nadia. Terima kasih. Gimana tanggapan Nadia tentang video yang tadi kita saksikan? Jadi si tokoh Rian ini mencerminkan surat Al-Fajr, di mana dalam surat Al-Fajr ini dibilang ketika kita diberi kenikmatan itu Allah Allah sayang sama kita, tapi ketika diberi kesusahan itu Allah benci sama kita. Padahal secara nggak langsung seperti itu. Jadi menurut aku tokoh Rian ini sedang menggambarkan surat Al-Fajr. Ini di mana si tokoh Rian ini tidak bersyukur. Nah, terus dengan apa yang Allah kasih? Padahal sempat dimention juga sama kelompok 1, bilang misal ketika kita diberi cobaan itu, bukan berarti Allah benci sama kita, tapi Allah itu masih ingat sama sayang sama kita. Nah, maka dari itu maknanya ketika kita diberi cobaan, kita tuh harus sabar dan tetap bersyukur apa yang kita alami. Ya, terima kasih. Nadia, tepuk tangannya dong, coba silakan. Lupa. Ya, selanjutnya mungkin kelompok 3, silakan tanggapannya. Alia, tentang video yang kita tonton tadi bersama, apa yang bisa diambil dari kelompok 3? Dari yang saya lihat tadi video tersebut, itu bisa disimpulkan kalau Allah itu nggak akan ngasih kita cobaan yang nggak bisa dilakuin gitu. Jadi sebaiknya tuh kita harus introspeksi diri, memperbaikinya apa sih yang salah, kita harus melihat gitu. Dan coba buat jadi yang lebih baik, karena nanti juga Allah akan mengasih kita sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Ya, terima kasih Alia. Tepuk tangannya dong, silakan teman-teman. Ya, jadi kita sedikit ambil pelajaran bagaimana dalam hidup kita semua bakal mengalami ya musibah, ujian yang kita akan alami, Tinggal bagaimana kita menyikapi
musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa kita bersabar, apa kita melawan, arti tidak melawan itu kita tidak bersyukur, yang mengakibatkan nanti justru hidup kita akan makin menjadi susah. Ya, oleh sebab itu kita belajar bagaimana melihat video tentang seorang sosok Rian yang awalnya tidak menerima musibah yang terjadi sama dirinya, tapi karena teman-teman yang baik selalu menasihati Rian sehingga Rian kembali kepada jalan yang benar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita juga bisa ngadapin setiap ujian atau musibah yang kita hadapin. Amin ya Rabbal. Oke, selanjutnya Bapak ada pertanyaan nih. Mungkin barangkali kelompok 4 ya gantian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ada pertanyaan bagaimana kita dapat meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup kita. Apa tips-tipsnya atau mungkin ada masukan-masukan dari anak-anak nih tentang bagaimana meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Baik, silakan mungkin kelompok 4. Silakan Wahadah. Baik. Bagi setiap orang itu punya ujian dan musibahnya sendiri. Misalnya, Allah beri ujian ke kita seperti yang sudah disampaikan kelompok 3. Betul. Berarti Allah itu tahu kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut. Jadi Allah itu bukan gak sayang sama kita. Dan Allah itu bukan berarti jahat sama kita. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmahnya dan pelajaran yang bisa diambil dari musibah. Ya. Karena ketika musibah juga pasti kita butuh Allah kan. Betul. Kita pasti berdoa, ya Allah gimana cara kita hadapin ujian ini. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap musibah. Jadi seperti itu, kita itu harus libatkan Allah dalam setiap ujian yang kita hadapi. Segitu saja. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Wahadah. Ya, tadi ayatnya kita baca tuh, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya setiap ujian yang tadi pendapat Wahadah, ujian yang kita hadapin, musibah yang kita alami, kita jangan sampai melupakan Allah Ta'ala dalam hidup. Dalam kita menghadapi ujian, musibah yang kita alami, jangan kita sampai jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin kita jauh dengan Allah, maka semakin jauh kita dari kebaikan. Ya, terima kasih Wahadah. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya juga kepada kelompok 5 nih. Kelompok 5. Coba berikan tips dan strategi yang dapat membantu seseorang meningkatkan kesabarannya dalam menghadapi kesulitan. Apa yang mau ngomong 3 yang bicara? Silakan Pak Is. Oke, izin start. Jadi kita harus tahu dulu pengertian sabar itu apa. Jadi sabar itu adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan bersabar kita itu semakin dekat dengan Allah dan juga semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah terbukti dan tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi ketika kita kena musibah, emosi kita meluap-luap, marah kita kemana-mana. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan dari Allah. Jadi seharusnya kita sembahyang sama Allah, tapi malah minta bantuan ke dukun. Padahal dukun itu bukan memberikan kita apa-apa. Segitu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih Pak Is. Tepuk tangan. Ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwasanya setiap orang kena musibah berarti tidak mengenakan untuk dirinya. Bukan berarti justru kita malah makin jauh atau kita justru ke dukun tadi. Yaitu malah justru kita semakin jauh dan semakin susah untuk menerima musibah yang Allah kasih kepada kita. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, bagaimana sabar itu dapat membantu seseorang menghadapi ujian. Kita lihat contohnya kan udah ada nih ya. Bagaimana kita menghadapi kesabaran dalam ujian. Ya kan? Apa diantaranya? Diantaranya tadi ibadah. Ya, jangan kita justru maksiat. Oke? Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Yaitu Bapak akan membahas sedikit tentang
pengertian musibah, ujian, dan tawakal. Ya. Coba silakan anak-anak buka halaman 18 ya. Di sini kita melihat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi musibah atau ujian. Jadi salah satu doa yang diajarkan Nabi apa? Di sini Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairam minha. Ya, jadi ada doa ketika kita menghadapi ujian, menghadapi musibah, maka Nabi mengajarkan kepada kita. Ayo kita baca bareng doa-doanya. Bapak akan memimpin, coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairam minha. Nah, jadi salah satu yang kita lakukan ketika dapat musibah adalah berdoa. Ya, mungkin kita pernah dengar yaitu membaca istirja. Apa istirja? Membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang yang meninggal. Ketika kita kena musibah, kehilangan, ya, ditinggal orang yang kita cintai atau kita ditipu, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baca doa yang tadi diajarkan yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku di dalam musibah yang aku alami ini dan gantikanlah yang lebih baik daripada ini. Itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ketika kita kena musibah dalam hidup kita. Amin ya rabbal. Setelah itu apa? Selanjutnya kita bahas tentang apa? Tawakal. Selanjutnya tawakal itu apa? Tawakal. Nah, prinsip tawakal dalam ujian. Tawakal itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Ya, menyerahkan diri kepada Allah. Tadi kan kita sabar. Terus kita sholat. Ya, kita baca Al-Quran. Lalu apa? Kita tawakal. Setelah kita diberi ujian, kita hadapi dengan sabar, dengan ibadah. Nah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Di antaranya prinsipnya satu, yakin akan pertolongan Allah. Pasti Allah akan tolong setiap musibah yang kita alami jika kita sabar dalam menghadapinya. Kedua apa? Tadi ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Buat untuk meyakinkan kita, innalillahi, sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kehilangan memang sudah milik Allah. Ya, kita harus berusaha menyadari akan hal itu. Terus selanjutnya apa? Tetap berusaha ya dengan ikhlas. Kita ikhlas menerima. Ya. Tadi itu dibilang sama Pak Is, ya, kita kadang-kadang ngomel-ngomel, marah-marah, dapat musibah. Bukan gitu Pak Is. Ya kan? Kita apa? Kurang ikhlas. Sehingga apa? Sehingga malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas. Selanjutnya apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, kita ibadah, kita berdoa, kita serahkan. Itu namanya tawakal. Selanjutnya kita bahas nih tentang tadi yang kita sebutkan, nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu berapa tahun? 18 tahun sakit. Nabi Ayub ini dulunya orang kaya, rumah tangganya apa? Romantis, bahagia keluarganya bersama anak-anaknya. Sehingga orang-orang itu berkata, ya Allah, pantas Nabi Allah Ayub alaihissalam itu takwa kepada Engkau. Dia ibadah kepada Engkau khusyuk. Karena dia nikmat hidupnya. Dapat harta, keluarga bahagia, istri yang cantik, anak-anak yang banyak, yang bagus. Maka kata Allah, kalau begitu saya akan uji. Apakah benar Nabi Allah Ayub itu karena hidupnya enak maka dia bertakwa kepada saya? Maka diuji oleh Allah satu-satu. Ya, hartanya diambil, istrinya diambil, anaknya banyak yang meninggalkan Nabi Ayub. Sampai akhirnya
diuji sama Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa sakit. Apakah Nabi Allah Ayub berpaling dari Allah? Enggak. Justru Nabi Allah Ayub makin dekat kepada Allah. Dengan diuji sama Allah Subhanahu wa taala hampir 18 tahun sakit. Tetap Nabi Allah Ayub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan karena hidupnya enak, bukan karena istrinya cantik, ya, keluarganya bahagia, terus Nabi Ayub beribadah, enggak. Tapi Nabi Ayub walaupun dalam keadaan sakit tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ngeluh. Inilah contoh Nabi Allah Ayub alaihissalam yang menerima ujian yang sekian tahun. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Hah? Belum tentu. Tapi kita belajar pelan-pelan untuk kita berusaha sabar menerima setiap musibah yang kita alami. Selanjutnya, ya. Hikmahnya apa? Hikmah musibah dari ujian kita meningkatkan iman sama takwa. Ketika kita diuji, maka jangan jauh sama Allah. Semakinlah dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada ujian, ketika ada sakit sama diri kita, maka kita nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah. Oke? Selanjutnya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Terus selanjutnya mungkin barangkali anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Silakan. Jihan. Dari kesimpulannya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin menyimpulkan bahwasanya tuh ujian dan cobaan itu kan seperti puzzle. Kita kan nggak akan tahu rangkaian-rangkaiannya sebelum puzzle itu terpasang dan tersusun rapi. Kalian bermain puzzle kan dari kecil. Kalau hilang satu gimana? Pasti kelihatan nggak kelihatan kan? Nah, terus misalnya 10 puzzle itu hilang, pasnya kurang kelihatan. Seperti itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan. Seperti puzzle, kita nggak akan pernah memahami kenapa Allah mengambil orang yang kita sayangi. Saat kita terpuruk, saat itulah kita hancur. Kenapa ya Allah, Engkau tuh memanggil orang-orang tersayang kita kayak hilang satu persatu. Tapi di saat itulah kita coba belajar memahami untuk lebih mandiri, lebih semakin hebat. Puzzle kehidupan itu akan terangkai kalau kita sudah memahami hikmah-hikmahnya yang Allah berikan, dan itu kita pasti akan sadar. Nasihat dari ibu, kita lakukan yang terbaik, jangan menyakiti orang, berikan yang terbaik. Walaupun tidak ada feedback dari orang itu. Tetapi Allah tuh maha ngeliat apa yang kita perbuatin. Allah akan memudahkan jalannya. Kalau kita berbuat baik, terus Allah beri kita cobaan, itu pasti Allah akan berikan kita solusi seperti yang dibilang rahmat Allah, yaitu inallah mahas sabirin. Allah itu akan bersama-sama orang yang sabar. Jadi kita harus sabar dan berprasangka baik pada Allah, pasti akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ujian Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat Jihan. Ayo untuk terakhir sebelum kita tutup, barangkali ada yang menambahkan. Oh, silakan. Alifatul. Singkat ya. Ya Ustaz. Jadi untuk refleksinya ini kesan saya dalam belajar pendidikan agama Islam hari ini itu kita mempelajari materi tentang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Saya merasa dalam pembelajaran kali ini seru banget karena kita sebelum memulai materi kita membaca surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, dan kita juga tadi sempat nonton video. Dan ada beberapa kelompok memberikan tanggapan dan komentar dari video tersebut. Terus saya juga menyadari kalau hari ini kita tidak mempelajari dalam materi aja, tapi kita juga diajarkan cara menyikapi musibah dan ujian yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus juga kita belajar bagaimana menerapkan sabar dimulai dari hal kecil. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan buat Alifatul. Jadi, sekali lagi pada hari ini kita membahas tentang sabar di dalam ujian musibah. Mudah-mudahan sekali lagi yang kita sampaikan, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita tutup pada pertemuan kita pada hari ini dengan membacaan doa yang saya akan pimpin. Kita ikuti, kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menerima ujian
dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.